Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, derita Vinales, kopling bermasalah, balapan hancur. Kabar selanjutnya, Valentino Rossi, finish ke-13 bukanlah bencana. Terakhir, Joan Mir, selalu sulit ketika melawan murid Rossi. Seperti apa beritanya? Mari kita simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Maverick Vinales, koplingnya bermasalah dan menghancurkan balapannya. 0 poin. Pembalap Yamaha itu punya rencana besar di Sipple Birch dan mulai start dengan baik. Namun Yamahanya habis sebelum start kedua yang mengakhiri mimpinya. Kali ini teknologi mematahkan harapan Maverick Vinales. Setelah start bagus, pembalap asal Spanyol itu menjanjikan balapan yang luar biasa dengan Yamaha M1 miliknya. Vinales berjuang untuk meraih podium bersama dengan rekan setimnya sekaligus pemimpin kejuaraan dunia Fabio Quartararo. Tetapi gangguan itu menghancurkan balapannya. Lebih buruknya lagi, dia menghentikan motor lebih awal di balapan Austria. Usai balapan di Sipple Birch, Maverick Vinales mengatakan, "Saya melakoni lap pertama yang fantastis. Ketika kami harus kembali ke pit, mekanik mengganti ban dan kopling. Kemudian motornya bermasalah. Saya mengendurkan kopling di sesi pemanasan dan kemudian motornya mati. Beberapa hal di luar kendali saya." Setelah start dari pit lane, Vinales yang secara spektakuler tersingkir di Austria tahun lalu tidak pernah mendapatkan ritme yang baik. "Kami juga punya masalah kecil lainnya," kata pembalap berusia 26 tahun tersebut. "Antara lain dipengaruhi oleh dashboard. Terus terang bahwa saya harus masuk ke dalam garasi. Saya tidak tahu kenapa. Saya pikir mungkin saya akan kehabisan oli. Tapi ternyata tidak. Saya menyerah lebih awal," jelas Vinales. "Setelah restart, mesin terasa seperti dikualifikasi. Setiap kali saya mencoba berakselerasi, saya mendengar suara-suara aneh. Itu semakin buruk. Jadi saya pikir itu benar untuk menyerah," kata Vinales, yang masa depannya di MotoGP hingga saat ini belum diklarifikasi. Kemungkinan besar dia akan pindah ke Aprilia. Jelang pensiun, jelas Valentino Rossi membalap dengan tanpa beban berlebih. Dia berujar, "Finish ke-13 bukanlah bencana." Meskipun sebelum balapan ganda di Sipple Birch, Valentino Rossi sudah menduga Red Bull Ring tak akan menjadi trek yang mudah bagi Yamaha. Valentino Rossi melintasi garis finish GP Styria di urutan ke-13, yang cukup membuat pembalap berusia 42 tahun itu puas. "Saya kehilangan beberapa tempat di lap pertama, tetapi saat itu kecepatan saya tidak buruk. Saya melakoni balapan yang layak dan itu juga menyenangkan, karena ada beberapa duel dengan pembalap lain yang saya perkirakan dengan kecepatan yang sama," kata Rossi pada Minggu malam usai race. "Kami mengantongi beberapa poin di trek yang bukan terbaik untuk Yamaha, karena akselerasi dan top speed yang sangat penting di sini. Dua hal yang membuat kami sedikit kesulitan. Pada akhirnya, hasilnya tidak terlalu buruk," imbuh The Doctor. Mengenai masalah di fase awal, juara dunia 9 kali itu menjelaskan, "Dalam dua balapan terakhir paruh pertama musim di Sachsenring dan di Essen, untuk pertama kalinya kami punya perangkat starter di depan yang berbeda. Namun sistem ini tidak disesuaikan dengan saya. Saya tidak nyaman dengannya. Jadi saya kalah di start, terutama di Essen. Sekarang kami sudah mengerjakannya. Kami harus mengadaptasi elektronik, tetapi kami belum mencapai 100%. Itu masalah saat startup. Masalah berikutnya adalah semua pembalap sangat agresif di beberapa lap pertama dan kami juga cukup lambat di trek lurus. Ketika kita berada dalam satu paket dengan semua motor lain yang lebih cepat di trek lurus, menjadi sulit untuk tidak kehilangan tempat. Kita mencoba lambat mengerem, tetapi yang lain dengan cepat sudah berada di sebelah kita. Tidak mudah bagi kami di beberapa lap pertama," lanjut rider Petronas Yamaha itu. Bagaimana perasaan Valentino Rossi untuk balapan kedua dari double Sipple Birch GP Austria dalam seminggu? "Hari ini bukan bencana bagi saya. Pertama,
Saya menyelesaikan balapan dan tidak melakukan kesalahan. Saya juga tidak tampil buruk pada saat balapan. Saya bisa mengendarai motor dengan cukup baik. Kita tidak bisa mengatakan saya senang, tapi kami bekerja lebih baik untuk menyelesaikan beberapa masalah yang kami miliki di paruh pertama musim ini. Kami telah meningkat dalam beberapa hal, dan kami masih harus meningkatkan yang lain. Untuk balapan akhir pekan depan, kami harus mencoba bekerja dan lebih cepat, kata kakak Luca Marini Sky 46 Avintia itu. Ini adalah trek yang sulit bagi Yamaha, tetapi target yang lain adalah untuk mencetak poin, memulai dengan lebih baik, sedikit lebih maju, dan mungkin bertarung untuk masuk 10 tempat teratas. Saya pikir itu secara realistis sesuai dengan potensi kami, pungkas Rossi. Joan Mir merasakan sendiri bahwa selalu sulit ketika melawan Ducati. Untuk sebagian besar balapan, Joan Mir terus mengejar rekan senegaranya George Martin di Red Bull Ring. Pada akhirnya, rider Suzuki itu melewati garis finish hanya di bawah 1,5 detik di belakang pembalap peramak Ducati, yang memberi dirinya dan timnya kemenangan pertama mereka di kelas utama. Pembalap berusia 23 tahun itu harus puas finish kedua di balapan MotoGP 2021 putaran ke-10 di Styria itu. Setelah balapan selesai, Mir mengatakan selalu sulit ketika dia melawan Ducati, karena mereka sangat kuat saat berakselerasi dan juga saat mengerem. Kekuatan Suzuki beda, dan di trek ini keunggulan kami sangat kurang dibandingkan Ducati. Saya bisa melihat bahwa saya kehilangan waktu di sektor pertama dan kedua, yang kemudian saya coba ganti di sektor ketiga dan keempat. Tetapi ketika ban aus menjelang akhir, saya kehilangan lebih banyak waktu untuk berakselerasi, kata juara dunia MotoGP 2020 itu. Menjelang akhir balapan, kami dapat melihat bahwa saya kehilangan lebih banyak waktu. Jadi saya mencoba sesuatu pada rem, tetapi itu sangat sulit. Kami harus memperbaiki kelemahan kami jika ingin lebih kuat di balapan berikutnya, ujar Joan Mir. Dan pembalap asal Palma Spanyol itu menambahkan, dulu ada anggapan bahwa para pembalap Ducati akan tertinggal di akhir balapan karena bannya pasti aus. Tapi itu tidak terjadi saat ini. Jadi saya tahu akan sangat sulit jika saya tidak punya kecepatan yang saya butuhkan menjelang akhir balapan. Karena mereka tidak hanya mendapatkan waktu saat berakselerasi dan mengerem, mereka juga melindungi ban. Itulah mengapa sangat sulit untuk mengalahkan Ducati di trek ini. Tapi tentu saja saya akan mencoba lagi akhir pekan depan. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.